Gua Jepang di Bukit Tinggi merupakan salah satu yang terpanjang di Asia dengan kedalaman mencapai 49 meter. Dibangun oleh tentara Jepang di Indonesia pada masa pendudukannya di Indonesia dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Diperkirakan puluhan sampai ratusan ribu tenaga kerja paksa dikerahkan dan didatangkan dari Pulau Jawa dan Kalimantan untuk menggali lubang ini. Pemilihan tenaga kerja dari luar daerah memang merupakan bagian dari taktik Jepang agar para pekerja tidak bisa melarikan diri dan rahasia tentang terowongan ini tetap terjaga karena pembangunannya yang sangat rahasia. Lubang Jepang ini sendiri baru ditemukan pada awal tahun 1950. Saat ditemukan pintu terowongan yang kelihatan hanya sekitar 20 cm saja. Pembangunan lubang ini memang memiliki tujuan khusus sebagai tempat berlindung para tentara Jepang jika diperlukan. Fungsinya yang mengamankan para tentara membuatnya didesain secara fungsional dengan pembagian beberapa ruang. Ruangan yang ada memiliki fungsi berbeda, seperti ruang amunisi, pertemuan, penyergapan, pelarian, dan juga sebuah dapur. Namun dari sekian ruangan yang ada, bagi pengunjung tentu menyadari yang paling menyeramkan adalah ruangan dapur. Dalam sejarah ruangan dapur secara khusus tidak dibuat untuk mengolah kebutuhan konsumsi namun untuk memotong tahanan yang sudah meninggal. Sehingga ruang dapur sendiri berada tepat di sebelah ruang tahanan para tawanan. Mayat yang sudah tidak bernyawa memang sengaja dipotong-potong untuk kemudahan pembuangan jasadnya. Sebab semua potongan tersebut akan dibuang di saluran Sungai Ngarai Sianok yang berada tepat di bawah dapur tersebut. Di dalam lubang Jepang, terdapat 26 ruangan yang terdiri dari 6 ruang amunisi, 2 ruang makan oleh Romusha, pekerja paksa zaman pendudukan Jepang, 1 ruang sidang dan selebihnya, atau 12 barak militer, atau tempat tidurnya tentara Jepang. Lubang utama merupakan jalur lalu lintas tentara Jepang menuju ke ruang-ruang yang berada di sepanjang lorong utama. Lebar lubang sekitar 3 meter dan tinggi langit-langit adalah 4 meter. Lubang utama di dalam lubang Jepang ini merupakan temet tentara Jepang lalu lalang. Dahulu ketika ditemukan di tengah-tengah lubang terdapat semacam lori yang digunakan untuk mengangkut material hasil galian lubang. Hingga saat ini belum dapat dipastikan kemana dibawa tanah-tanah hasil galian lubang Jepang dibuang. Kontur daerah Bukit Tinggi yang berbukit-bukit sangat menguntungkan bagi tentara Jepang untuk membangun benteng pertahanan di dalam tanah. Ruang penyimpanan amunisi lorong yang berada di dalam lubang Jepang ini memiliki fungsi sebagai ruang penyimpanan amunisi perang. Berbagai persenjataan dan mortir disimpan di sini dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Amunisi sangat penting bagi kelangsungan tujuan dari penjajah Jepang. Belum dapat dipastikan berapa banyak amunisi yang masuk ke daerah Bukit Tinggi. Sedangkan jalur masuknya tentara Jepang ke Bukit Tinggi melalui pelabuhan di Kota Padang.
Itu bisa tembus keluar. Malah dibangunnya. Mau lari ada yang kabur. Punya gampang, iya muncul tiba-tiba di situ gitu. Ada lampu-lampunya kan. Mana keluarnya? Penjara di ruang ini banyak tahanan tentara Jepang. Baik yang berasal dari daerah sekitar maupun tahanan yang berasal dari Romusha yang membangkang. Ketika ditemukan pertama kali kondisi lubang penjara sangat menyeramkan. Hal ini dikarenakan banyak terdapat tumpukan tulang-tulang tengkorak. Banyak spekulasi yang timbul di masyarakat bahwa ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan semua tentara Jepang pulang ke negeri asalnya, pintu penjara tidak dibuka sehingga para tahanan meregang nyawa secara tragis di tempat ini dalam keadaan pintu tahanan yang terkunci. Dapur umum adalah sebuah tempat kecil berukuran 2 x 2 meter. Namun fungsinya sudah dialihfungsikan. Dapur umum seyogyanya merupakan tempat tentara Jepang melakukan eksekusi terhadap penduduk yang ditangkap. Di sini ada semacam tungku yang berfungsi untuk mengeksekusi korban. Mayat korban yang telah dibantai akan dibuang di tungku yang ujungnya adalah jurang dalam di tepi sungai Ngarai Sianok. Kamu deg-degan hamil apa? Tadi udah ada CCTV. Mana? Ini deg-degan penjara.
pemandunya aja gitu. Coba dijelasin kayak ini apa namanya? Ini Enggak. bapak ada ikat suara nanti. Tidak bisa. Jelasin kayak. Kamu bawa apa? Tidak bisa. Ini air minum sebesar ini galon. Ini dibawa segini, pulang segini. Cepat jelasin kita ada di mana? Hai guys, kita lagi di rumah Jepang ya. Enggak. Kamu nggak suara. Ini mama. Jadi kita belum tuh lulus ya, ini lulus sama ini. Itu penyelenggaraan. Pengunjung dapat mengakses pintu masuk dan pintu keluar di beberapa tempat berbeda. Inilah misteri lubang Jepang yang dibangun dari keringat, darah dan air mata oleh pejuang-pejuang yang mempertahankan tanah air. Meski para Romusha harus meregang nyawa di tangan penjajah, namun wujud dari pengorbanan mereka telah kita rasakan hingga saat ini. Hah? Iya. Kita keluar. Oh, itu kan tembusnya ke ini. Iya, besok kalau kita nggak bisa di atas, kita masuk di rumah awal. Oke, keluar nih Pak. Mulai dari sebelah kanan itu ada 52 terowongan lagi dulu. Jam tersebut ke bawah jam gadang. Ya. Jadi gua Jepang ini pada Jepang akan bikin kota dua tanah dan dua bumi. Jadi yang pertama Jepang akan bikin pembangkit tenaga listrik, kedua pembangkit dua tanah, dan dua tanah. Itu sih nggak boleh. Kamu tahu kan jalannya? Ada. Lagi nyari apa? Kok habis kok? Bisa. Jalan keluar ya? Di sini. Oh, itu jalan keluar ya. Kalau ini tuh bau ini tuh. Udah kerja mulai berdiri. Oh. Jalan itu tuh. Itu bisa ya? Yuk. Tembus ke luar. Pakai ini kita Buat ini, pakai bloknya, buat ini, buat jalan lagi. Ini pakai bloknya. ini. Ya, apa yang mana? Ya, ini juga masih. Bentar. Itu mana ini? Udah sih. Masih tetap. Darah. Nah, jalan. Tanda. Itu di jalan. Jalan kita. Oh, ada CCTV ya. Oh, ini tadi kayak. Udah gak usah matiin handphonenya. Harusnya bisa kalau tidak oke. Yang gue bilang sama kamu tadi, Oh, kan sekarang lagi. soalnya di penjara deh. Ini kenapa lagi ada cantik di sini? Nah, udah dibaca lagi.
Itu Nah ini sekarang kita berada di sentral ya. Kalau tembus ke ujung itu udah kelihatan dari titik lorong amunisinya. Kita ambil sedikit, tidak paham. Nih, ini dekat dari lorong amunisi atau gudang senjata. Ya, dekat dari lorong amunisi atau gudang senjata. Ini yang pertama, terus ke ujung itu juga ada 6 simpan untuk sebagai alat senjata. terus itu Tadi kita belok kanan. Jadi kita boleh menggunakan kita keluar. Posisi kita sekarang kita berada di sentral dari dua simpang atau titik tengah ya. Jadi kalau tembus ke atas sudah 42 meter dan ini kota ini ada kota Bukit Tinggi atau jalan raya. Jadi Hah? Iya. Ini udah mau keluar. Ya. Dulunya difungsikan Jepang sebagai lorong makan atau lorong makan di Jakarta. Di lorong pintu keluar itu barak Saya jangan tembus itu. Aku tadi yang Dapur. Jadi saya nggak pas waktu capek. Nah,